Halo, Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan pasti tetap bersemangat untuk melanjutkan materi pembelajaran kita. Oke, di video ini Miss Lina akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, larutan elektrolit dan non-elektrolit ini didasarkan oleh, ya. Kenapa larutan itu dikatakan elektrolit atau non-elektrolit? Prinsipnya adalah karena larutan dinyatakan elektrolit karena adanya ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Jadi ini syarat mutlak suatu larutan dikatakan elektrolit. Nah, kenapa dianya tidak elektrolit? Karena tidak ada ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan. Oke. Nah, keelektrolitan ion-ion ini di dalam larutan sebagai syarat mutlak. Bisa atau tidaknya suatu larutan itu menghantarkan arus listrik. Berdasarkan pembagiannya, larutan elektrolit ini kita bagi dua. Apa saja itu? Ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Ciri-cirinya apa? Kalau secara pengamatan, elektrolit kuat ini kita bisa lihat dari nyala lampunya. Nyala lampu itu dianya terang dan gelembung gasnya banyak. Gelembung gasnya banyak. Kalau yang lemah, dianya nyala lampunya redup dan gelembung gasnya sedikit. Atau salah satu dari syarat ini ada, itu sudah termasuk ke elektrolit lemah. Nah, kalau ini yang bisa menghantarkan arus listrik, yang tidak bisa menghantarkan arus listrik apa itu? Kita sebut sebagai larutan non-elektrolit. Kenapa tadi larutan itu tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena tidak ada ion yang bergerak bebas. Larutan elektrolit ciri-cirinya apa? Kalau kita lakukan pengamatan dari nyala lampu. Nyala lampunya dianya mati. Larutan itu tidak bisa membuat nyala lampu atau tidak bisa menyalakan lampu. Nah, kalau dari gelembung gasnya juga tidak, gelembung gas juga tidak ada. Minus ya. Satu lagi yang bisa kita lihat, tapi ini tidak kasat mata ya, yaitu energi ionisasi alfa. Untuk elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. Yang lemah, alfanya lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Yang non-elektrolit, alfanya energi ionisasinya sama dengan 0. Contoh-contohnya apa saja? Contoh-contoh untuk elektrolit kuat contohnya yaitu asam kuat, basa kuat, dan larutan garam dari yang asam kuat dan basa kuat. Nah, kalau yang lemah, berarti asam lemah, contohnya ya, asam lemah, basa lemah, dan garam dari yang lemah. Kalau non-elektrolit contohnya apa? Contohnya yang paling sering kita temui adalah larutan glukosa, larutan urea, dan lain-lain. Oke, itu sekilas materinya yang kita review. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Perhatikan beberapa larutan berikut. Pasangan larutan yang memiliki daya hantar listrik yang sama. Kita akan lihat daya hantar listriknya yang sama kuat. Oke, daya hantar listrik yang sama kuat ini kita tentukan dari jumlah ion dan konsentrasi. Oke, yang pasti kita harus tentukan dia dari yang sejenis, misalnya elektrolit kuat, elektrolit lemah. Ya, dua ini faktor pendukungnya.
HF ini contoh dari elektrolit lemah. CH3COOH ini juga elektrolit lemah. BaOH 2 kali 2 molar. Ini elektrolit kuat. CONH 2 kali. Ini non elektrolit, urea ya. Ini non elektrolit. Yang pasti berarti 4 sudah tidak bisa ya. Berdasarkan daya hantar listrik, semua konsentrasi, nah kalau kita mau lihat konsentrasi, makin tinggi konsentrasinya, daya hantar listriknya makin baik. Daya hantar listrik makin baik. Konsentrasi dari larutan ini semuanya sama, 2 molar. Berarti konsentrasi di sini tidak mempengaruhi. Jumlah ion. Jumlah ion di sini karena ada yang kuat dan lemah dengan lemah, berarti option kita adalah yang satu golongannya. Berarti dari elektrolit lemah. Berarti 1 dan 2. Oke, kita lihat dari data pengamatan. Ingat ya, secara teori alfa untuk elektrolit kuat itu harus sama dengan 1. Tapi di kebanyakan soal kita akan temukan alfa tidak sama dengan 1 pun dia sudah termasuk elektrolit kuat kalau didukung oleh pengamatan lain seperti nyala lampu dan gelembung gas. Oke? Larutan yang merupakan elektrolit kuat berarti kita cari yang terang. Terang, ini redup berarti bukan, tidak nyala berarti non elektrolit, terang masih mungkin, tidak nyala berarti non elektrolit. Yang elektrolit kuat berarti gelembung gasnya ada. Ini ada gelembung gas, nyalanya terang, ada gelembung gas. Berarti di nomor 1 dan nomor 4. 1 dan 4. Lihat alfanya. 1 alfanya 0,7, 4 alfanya 0,9. Tidak ada yang alfanya sama dengan 1. Oke? Tapi dia bisa dinyatakan elektrolit kuat karena apa? Karena didukung oleh pengamatan lain, data pengamatan yang lain. Oke, soal nomor 1 dan nomor 2 insya Allah bisa paham. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, lihat soal nomor 3 juga dari pengamatan gambar. Larutan yang bersifat non-elektrolit. Berarti kita lihat di sini yang lampunya mati. Nomor 3 itu mati dan gelembung gasnya tidak ada. Elektrolit lemah berarti boleh nyala lampu dan gelembung gas. Atau gelembung gasnya saja boleh. Ini lampunya mati, tapi gelembung gasnya ada. Oke, berarti elektrolit lemah. Yang ini nyala lampunya mati, tapi ada gelembung gas sedikit. Boleh ini masuk kategori elektrolit lemah. Nah, ini nyalanya terang, ini terang, gelembung gasnya ada, gelembung gasnya ada. Berarti tabung nomor 1 dan nomor 5 nggak mungkin. Berarti yang kita lihat option 3 dulu ya kita sebut karena dia minta berturut-turut. 3 dan 2 atau 3 dan 4. Adakah 3 dan 2? Nggak ada. 3 dan 4 ada. Kenapa nggak 3 dan 5? Lihat, 5 nyala lampunya terang, gelembung gasnya banyak. Ya, berarti 5 ini termasuk elektrolit kuat. Oke, next nomor berikutnya. Wah, salah bikin nomor ya. Ini nomor 3, nomor 3. Tidak ada masalah ya. Yang penting kita di soal. Kita lihat. Gambar yang merupakan larutan non-elektrolit dan elektrolit lemah. Sama soalnya non-elektrolit dan elektrolit lemah. Yang mana yang non-elektrolit ini? Ya kan? Nyalanya mati, tidak ada gelembung gas. Berarti nomor berapa? Nomor 3. 3 dengan yang ada nomor 3, 3 dan 5. Boleh, Miss? Boleh dong. Sekali-kali boleh kayak begitu. Tapi kita lihat lagi ya buktinya ya. Apakah ini lemah? Iya. Lampunya mati tapi masih punya gelembung. Ini mati tapi masih punya gelembung. Jadi dia termasuk elektrolit lemah. Oke? Paham ya? Jadi tidak perlu ada yang kita catat-catat di sini ya. Oke, next number. Oke, nomor 3 lagi. Oke, sekarang hubungannya dengan ikatan. Ikatan kimia, ingat ya, kovalen itu yang bisa menghantarkan arus listrik yang bersifat elektrolit, larutan elektrolit,
jika kovalennya adalah kovalen polar. Kovalen nonpolar itu tidak bisa menghantarkan arus listrik. Oke. Jenis ikatan yang terdapat pada zat K dan L. K. Dalam larutan air, larut. Berarti dianya polar. Polar ini menyatakan dalam air larut. Siapa lagi yang larut dalam air? Yang bisa larut dalam air adalah senyawa yang punya ikatan ion. Oke ya. Jadi kovalen polar itu larut dalam air dan ikatan nonpolar, ikatan ion juga larut dalam air. Sudah? Daya hantar listrik larutan, menghantarkan berarti dia elektrolit. Titik didihnya rendah. Nah, ciri-ciri ikatan kovalen ini titik didih senyawanya lebih kecil, ya. Atau kalau misalnya mau buat titik didih ikatan kovalen lebih kecil daripada titik didih yang punya ikatan ion. Ya. Rendah berarti dianya bisa kita kategorikan dulu saat ini adalah ikatan kovalen. Kovalen yang polar. Nah, yang L, dalam air tidak larut, tidak mengantarkan, wah berarti non elektrolit. Titik didih sangat rendah berarti gas. Berarti tidak larut berarti ini, kalau tidak larut dalam air berarti dia adalah non-polar. Tidak larut dalam air non-polar. Berarti ikatan kita kovalen polar dan kovalen non-polar. Option A yang menjadi jawaban. Oke, insya Allah bisa paham untuk ikatan, relasi atau hubungan dari ikatan kimia dengan daya hantar listrik. Oke, thank you for watching this video. Insya Allah manfaat dan kamu bisa paham apa yang Miss Lina share di video ini. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.